Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang perampok toko jam mewah di Ruko Pantai Indah Kapuk 2. Pelaku ditangkap di hotel kawasan Cianjur, Jawa Barat dengan barang bukti belasan jam mewah dan senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tim kuasa hukum saksi Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyisakan banyak misteri. Hingga saat ini, tim Propam Polri didampingi Polda Jawa Barat masih bekerja guna melakukan pemeriksaan terhadap kasus kematian Vina dan Eki yang sudah 8 tahun lalu. Termasuk memeriksa Ibtu Rudiana, ayah Eki. Lalu, apakah pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam Polri akan menguak misteri tersebut? Akankah Rudiana, ayah dari almarhum Eki, kini nasibnya di ujung tanduk? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan tentunya bersama dengan Ken Ane. Di malam hari ini masih soal misteri kematian Vina dan Eki, tapi kita akan berfokus kepada peran atau keterlibatan ayah dari Eki pemirsa dalam upaya penyidikan pemirsa. Mulai dari kemarin atau beberapa waktu lalu terkait TKP fiktif, kini Propam Polri sedang memeriksa Ibtu Rudiana. Apakah benar ada dugaan keterlibatan yang salah dalam penyidikan kasus ini, mulai dari menemui saksi, menangkap saksi, dan hal lainnya? Itu akan dijawab di Apa Kabar Indonesia Malam. Ken, ada apa lagi? Ya, tentu memperdalam apa yang menjadi pembahasan Caca Anissa nanti bersama dengan narasumber. Apa Kabar Indonesia Malam juga akan menghadirkan untuk Anda pemirsa. Kita akan kupas bagaimana sebenarnya profil dari ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang juga memiliki peran dalam proses penangkapan para pelaku kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, di mana Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap seorang perampok toko jam mewah di wilayah Pantai Indah Kapuk 2. Pelaku ditangkap di hotel kawasan Cianjur, Jawa Barat dengan barang bukti belasan jam mewah dan senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Inilah detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menyergap pelaku perampokan toko jam mewah di Ruko La Riviera FLGC nomor 9 Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang. Pelaku berinisial HK diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku pun tak bisa berkutik setelah dikepung petugas. Setelah melumpuhkan pelaku, petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan dan pakaian serta senjata tajam yang digunakan saat beraksi. HK berikut barang bukti kini diamankan di Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, aksi perampokan viral di media sosial. Dalam video CCTV, pelaku yang menodongkan senjata tajam berhasil mengikat 3 karyawan toko dan berhasil membawa 18 jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Seseorang laki-laki yang inisialnya namanya HK ditangkap kemarin hari Selasa jam 18.50 di sebuah hotel di daerah Cipanas, Puncak. Ya, sekarang atau saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik, pemeriksaan terhadap tersangka, taksiran kerugian berdasarkan laporan
polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah karena ada 18 buah jam tangan mewah. Seorang wanita diamuk ibu-ibu yang kesal lantaran kepergok hendak mencuri emas di toko emas di Pasar Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, inilah peristiwa yang terjadi direkam oleh kamera milik warga di mana modus pelaku adalah dengan berpura-pura pemirsa. Ya berpura-pura menukar gelang imitasi dengan asli, tapi aksinya keburu ketahuan pemilik toko emas. Tak bisa berkelit, pelaku NR, wanita usia 45 tahun, sontak jadi sasaran kemarahan warga dan juga pengunjung toko emas yang dinominasi oleh para ibu. Keributan ini direkam pemilik toko sebagai bukti aksi modus kejahatan sang pelaku. Pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 362 tentang pencurian. Diduga pelaku sudah beraksi di sejumlah toko emas dengan modus yang sama. Sementara itu seorang pria tak dikenal nekat menodongkan senjata laras panjang ke karyawan sebuah agen salah satu transaksi perbankan atau Briling di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski diduga senjata api mainan, namun upaya perampokan sempat membuat panik karyawan dan warga sekitar. Aksi pria ini pun terekam kamera pengintai atau CCTV. Seperti inilah video dari rekaman CCTV di mana tadi memperlihatkan detik-detik seorang pria yang berupaya melakukan perampokan di sebuah kios agen Briling di Jalan Menteng 20, Kota Palangkaraya pada Rabu siang. Pelaku yang masih mengenakan helm ini tiba-tiba mengeluarkan senjata laras panjang dari dalam tas ranselnya. Sambil menodongkan senjata ke karyawan yang berada di dalam kios, pelaku sempat berkata, "Serahkan uang kalian." Korban yang saat itu sedang menghitung uang pun dibuat panik dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, pelaku langsung kabur. Menurut salah satu korban, Gladys mengatakan mereka awalnya tak curiga dengan pelaku yang datang seorang diri. Kedatangan pelaku ini yang ingin berpura-pura menjadi nasabah justru mengeluarkan senjata dan menodongkannya. Dalam peristiwa ini tak ada uang yang dicuri, namun aksi pelaku yang tergolong nekat pada siang hari ini sangat meresahkan warga sekitar. Dan berharap polisi bisa menangkap pelaku. Kita beralih ke informasi lainnya. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPW PKB Jakarta usai diusung sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Anies menyambut baik pinangan dari PKB dan menyebut akan maju bersama Partai Kebangkitan Bangsa di Pilkada. Mbak Gayung bersambut pinangan DPW PKB kepada Anies Baswedan ini kemudian disambut atau diterima. Anies menyambut baik tawaran dari PKB dan akan melangkah bersama di Pilkada. Mengenai rumor Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ketua Umum PSI Kaesang, PKB menyebut semua punya peluang menjadi wakil Anies di Pilgub Jakarta. Sebelumnya DPW PKB Jakarta menyatakan akan mendukung secara resmi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju dalam Pilkada mendatang. Kita tunggu saja semua mengalir, seperti juga kemarin Pak Hasbi Allah ini memulai. Beliau melakukan langkah-langkah progresif untuk kemudian proses ini bergulir. Mudah-mudahan nanti segera bisa terbentuk koalisinya
jaringan partai-partai lain sehingga kita bisa berjalan ke bulan Agustus dengan lebih baik. Atau mungkin sama Pak Andika sudah dikasih. Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ya. Nah, sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan komentar terkait adiknya Kaisang yang akan diwacanakan menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Gibran mengatakan akan mendoakan semua calon yang terbaik. Terkait wacana akan disandingkannya Kaisang Pangarep dengan Anies Baswedan di Pilgub DKI oleh DPW PKB DKI Jakarta, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak menjawab tegas wacana tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi hanya mengatakan bagus dan akan mendoakan yang terbaik bagi semua calon. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB DKI Jakarta telah menyatakan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan untuk maju pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih. Yuk ke Balai Kota dulu yuk. Ya pemirsa, persaingan untuk menduduki kursi Gubernur Sumatera Utara pun kian panas, di mana Edi Rahmayadi yang pernah menduduki sebagai Gubernur Sumatera Utara akan bersaing dengan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi yang kini menduduki jabatan sebagai Wali Kota Medan. Dalam sebuah kesempatan, Edi Rahmayadi mengaku tak gentar melawan menantu Presiden hingga menantu malaikat. Lalu apa tanggapan Bobi Nasution dengan pernyataan seterunya ini? Persaingan untuk memperebutkan kursi Gubernur Sumatera Utara kian memanas. Meski masih akan digelar pada bulan November mendatang, namun persaingan antara Edi Rahmayadi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara dengan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi yang kini menduduki jabatan Wali Kota Medan, kian menguat. Baik Bobi maupun Edi berusaha mendekati dan mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD di Provinsi Sumatera Utara. Di tengah perjuangan untuk memperoleh restu partai, Edi Rahmayadi menyatakan tak gentar melawan Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi. Bahkan, Edi Rahmayadi melontarkan pernyataan mengejutkan soal seterunya ini. Pak menegaskan sekali lagi berarti yakin akan bertarung dengan mantunya Presiden ya Pak? Oh, saya sama siapapun, jangankan mantunya Presiden, sama mantunya malaikat pun kamu boleh kita lawan. Pernyataan Edi Rahmayadi ini kemudian disambut oleh Bobi Nasution. Alih-alih membalasnya, Bobi malah memilih bersikap santai. Masing-masing narana kita bismillah aja jalan. Artinya Pak Bobi siap juga melawan Pak Edi? Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A melawan person si B, bukan. Masih gagasannya. Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa, jadi lebih bagus
Kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasan. Lantas, akankah seteru ini akan berlanjut dalam kontestasi resmi Pilkada Sumatera Utara? Siapa yang pantas menduduki kursi Sumatera Utara 1 ini? Namun, di tengah persaingan memperebutkan kursi Gubernur Sumatera Utara, baik Edi Rahmayadi maupun Bobi Nasution sepertinya harus tetap mengingat bahwa restu rakyatlah yang utama. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hari ini tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan mengajak Anda untuk membahas bagaimana penanganan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk kita akan melihat bagaimana peran dari Ibtu Rudiana, ayah Eki. Selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pemeriksaan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana, telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Ya, Kabid Humas Polda Jabar mengatakan nantinya pemeriksaan ini akan terus berlanjut. Ya pemirsa, pemeriksaan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana, sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi beberapa hari silam. Ya, Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri karena pada saat itu ayah dari almarhum Eki yang pertama kali melakukan penangkapan. Padahal ia menjabat di Sat Narkoba dan bukan Sat Reskrim. Diperiksanya Ibtu Rudiana ini merupakan bagian dari kepentingan pemeriksaan penyidikan yang saat ini masih berlangsung. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa, ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa, ya. Sementara itu jelang pra-peradilan pada 24 Juni mendatang, 3 orang kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat untuk meminta salinan BAP tambahan untuk Peggy Setiawan. 3 kuasa hukum Peggy memberikan surat permohonan permintaan salinan berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, tim kuasa hukum juga mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan Peggy Setiawan yang pada 11 Juni lalu diperpanjang masa tahanannya hingga 20 Juli mendatang. Ini merupakan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang kedua dan juga surat permintaan salinan berkas pemeriksaan atau BAP tambahan yang kemarin dilaksanakan Rabu 12 Juni. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan untuk salinan BAP pemeriksaan tambahan Peggy Setiawan masih menunggu disposisi dari Dirkrimum. Usai buka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam, tim kuasa hukum saksi Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ya, hal ini dilakukan untuk melindungi saksi Liga Akbar khawatir akan adanya intimidasi dan juga ancaman. Tim kuasa hukum dari saksi Liga Akbar akan mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pengajuan permohonan perlindungan saksi ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap Liga Akbar yang merupakan saksi kunci. Selain itu, tim kuasa hukum Liga Akbar juga akan menyiapkan sejumlah dokumen untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan perlindungan saksi. Liga Akbar akan mengajukan perlindungan atau pengamanan ke LPSK, di mana kami juga sudah bertemu dengan tim
LPSK dan meminta untuk dipenuhinya persyaratan karena tetap harus dimohonkan. Makanya kami hari ini mempersiapkan persyaratannya, permohonannya biar kita juga bisa diajukan kembali ke LPSK yang mudah-mudahan sih bisa disetujui, bisa ditetapkan sebagai saksi yang dilindungi oleh LPSK. Sementara itu, usai membuka suara dalam kasus Vina 8 tahun silam, Liga Akbar juga akan memberikan kesaksiannya yang semestinya terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah awak media di Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang mencoba menelusuri kediaman rumah dari Pak RT atau Pasren yang saat ini menjadi sorotan dalam penangkapan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Menurut beberapa saksi, rumah yang terletak tak jauh dari SMPN 11 Cirebon menjadi tempat berkumpulnya terpidana dan saksi pada malam kejadian 27 Agustus 2017. Penelusuran dilakukan di sekitaran kediaman rumah mantan Pak RT, Pasren, di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Dari penelusuran diketahui rumah ini tidak terhubung dengan rumah salah satu terpidana, yakni Sudirman. Selain itu juga rumah ini berdekatan dengan warung Bu Nining yang menjadi tempat berkumpulnya pemuda sebelum pindah ke rumah Pak RT. Jarak antara rumah Pak RT dan Bu Nining ini sekitar 50 meter. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menjadi sorotan meski sudah terjadi 8 tahun lalu, tepatnya pada 2016 silam. Terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ibtu Rudiana yang juga ayah dari korban Eki tengah diperiksa Propam Mabes Polri di Mapolda Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abes. Namun, Jules menambahkan pihaknya belum mengetahui hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tersebut. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Sementara itu, saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar Cahyana atau Gaga, memberikan kesaksian terbarunya bahwa dirinya menjadi saksi karena disuruh oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki. Gaga juga mengatakan dibuatkan skenario saat diperiksa sebagai saksi pada 2016 lalu. Gaga menolak fakta yang ditanyakan penyidik, tapi akhirnya mengikuti skenario penyidik karena dipaksa, padahal ia tidak mengetahui sama sekali fakta yang ditanyakan polisi pada saat itu. Keterangan 2016 ini kan banyak faktor lah, sehingga yang bersangkutan dan kami ini merasa terpaksa untuk menandatanganinya karena ya syarat akan itulah. Sebelumnya, Ibtu Rudiana juga dituding oleh penasihat hukum 5 terpidana kasus Vina Cirebon bahwa Rudiana menangkap sendiri para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Padahal kala itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba, bukan Kanit Reskrim. Hingga saat ini, kasus Vina Cirebon masih menyisakan banyak misteri. Ada 2 DPO yang dihapuskan dan 1 DPO yang tertangkap, yaitu Peggy Setiawan, menyatakan tidak tahu menau soal kejadian pembunuhan Vina karena saat kejadian ia mengaku sedang berada di Bandung. Lalu, apakah pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam Polri akan menguak misteri tersebut? Lantas sejauh mana hasil pemeriksaan Propam Polri terkait pemeriksaan aparat kepolisian yang menangani kasus Vina? Akankah Rudiana, ayah dari almarhum Eki, kini nasibnya di ujung tanduk? Tim TV One mengabarkan.
Tanpa mengurangi rasa berduka, bagaimanapun juga Ibtu Rudiana ini kehilangan anak atas peristiwa ini. Tapi judul yang saya angkat pada malam hari ini adalah apakah memang Ibtu Rudiana di ujung tanduk untuk kasus Vina dan juga Eki pemirsa. Kami berikan tanda tanya dengan niatan tidak ada judgement, tapi adalah membuka bagaimana misteri keterlibatan Ibtu Rudiana atas kasus ini. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, yakni mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Pak Ugroseno yang juga merupakan Kadif Propam Polri 2008-2009. Dan juga di sini saya sudah bersama dengan pengamat hukum pidana kita Bang Aristo Pangaribuan. Saya akan mencoba untuk menyapa narasumber saya di sini, yakni Mbak Putri Maya, pengacara dari keluarga Vina, sesaat lagi nanti akan tersambung, dan juga Mas Yudi Alamsyah, pengacara dari Liga Akbar. Ya, sebelum saya ke Mas Yudia, sekarang saya ingin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak, saya pun tidak mau menduga-duga mengenai bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam. Tapi punya tanya, prajurit Polri itu kalau Propam sudah datang itu pasti sudah takut. Wah, ada apa ini? Biasanya berlangsung pemeriksaan dalam hal apa sih Pak? Boleh diceritakan? Jadi gini, masalah ini kan menyangkut institusi ya. Jadi dari pendekatan penyidikan sudah dilakukan oleh reserse ya, sampai ke sidang pengadilan. Tapi karena ada kecurigaan-kecurigaan, Propam kan berangkat dari curiga, kemungkinan ada hal-hal yang harus diungkap dari sisi internal, ya kan. Jadi Propam pasti mengumpulkan data dulu, ya, fakta yang ada. Nah, kemungkinan peran dari AKP sekarang ya, mungkin Pak Rudi ini atau itu ya saya lupa. Nah, jadi Pak Rudi juga di samping seorang bapak, dia juga seorang polisi. Tapi di samping polisi dia seorang bapak di sini. Jadi mudah-mudahan proses peradilan yang sudah sampai ke putusan akhir, kalau ini nanti suatu saat ada novum, ada bukti baru, bisa diajukan PK1, PK2 atau PK khusus yang kata itu biasanya bisa ditempuh seperti itu untuk keadilan dan kebenaran. Nah, mudah-mudahan dari pemeriksaan awal yang sudah banyak disampaikan di publik, ya kan, keinginan Pak Rudi ini untuk bisa mengungkap cepat itu kadang-kadang meninggalkan proses yang harusnya ditempuh. Di sini harusnya apalagi berkaitan dengan nyawa manusia itu proses itu harus benar-benar teliti, jeli sesuai dengan aturan di KUHP yang ada. Jadi sebelum menangkap seseorang biasanya sudah dievaluasi barang buktinya apa, peristiwanya bagaimana dan sebagainya, baru nangkap orang. Tidak dengan perasaan, dengan apa ya, dengan intuisi dia, ini pasti pelakunya, tidak bisa seperti itu. Inilah mungkin nanti yang harus dibuktikan oleh Propam dalam rangka kaitan kasus terbunuhnya Vina dan Eki gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Yudia. Mas Yudia, klien Anda Liga Akbar ini apakah sudah dikonfirmasi atau juga dimintai keterangan tambahan terkait dengan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana? Karena klien Anda mengatakan diminta oleh Pak Rudiana untuk menjadi saksi. Bagaimana Pak Yudia? Ya, sampai saat ini karena kami belum mendapatkan panggilan kembali terkait adanya BAP perubahan di mana yang terakhir kali itu bahwa memang pertentangan mencabut BAP yang terdahulunya. Tapi selama ini sampai dengan hari ini belum ada panggilan kembali dari Polda Jabar. Oke, tapi dijelaskan kembali dong karena kita membuka keterlibatan atau dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana. Skenario seperti apa sih atau mungkin bagaimana klien Anda Liga Akbar bisa menjadi saksi? Apakah memang ada skenario yang disiapkan yang mana tidak sebenar-benarnya dialami oleh klien Anda? Ya, jadi kronologisnya bahwa klien kami ini Liga Akbar ini sangat kenal dengan Eki dan kenal baik dengan orang tuanya, terutama dengan Bapak Rudiana. Nah, pada saat kejadian tersebut, Pak Rudiana ini meminta kepada Liga Akbar untuk menjadi saksi. Jadi tanpa adanya surat panggilan, tapi diminta untuk menjadi saksi terkait barang bukti, yaitu sepeda motor, helm dan jaket.
Akan tetapi pada saat proses pemeriksaan oleh penyidik ada poin-poin yang ditambahkan. Nah, disinilah pada awalnya Liga Akbar itu menolak poin-poin yang ditambahkan. Akan tetapi selalu didesak, selalu diyakinkan bahwa Liga Akbar ini ada yang melihat pada saat posisi tersebut. Tuh. Tapi kami tetap menolak dan menolak. Tapi pada saat itu memang Liga Akbar tidak bisa berbuat apa-apa sehingga pada akhirnya menandatangani BAP tersebut. Gitu, ada ancaman atau intimidasi tidak? Klien Anda mengaku seperti itu, Tekah? Ya, pada saat itu klien saya itu mengatakan bahwa adanya penambahan itu dibilang bahwa ada yang melihat Liga pada saat kejadian tersebut itu dari penyidiknya. Tuh. Dan Liga Akbar juga mengatakan seperti itu, siapa orang itu. Nah, oleh penyidik tidak disebutkan siapa-siapanya, tetapi rangkaian cerita itu ya tetap didesak agar Liga Akbar untuk menandatangani berita acaranya. Oke, saya ke Bang Aristo. Fatal tidak dalam hukum acara pidana, saksi diminta bersaksi sesuai dengan skenario dari penyidik, ini dugaan ya, ini bagaimana? Dugaan ya sudah pasti fatal ya. Yang namanya saksi itu kan menjelaskan apa yang dia lihat ya, apa yang dia alami. Artinya direct knowledge, pengetahuan langsung. Kalau misalnya itu diarahkan, kan artinya sudah ada skenario, tinggal bagaimana keterangan saksi ini kemudian dipaskan kan untuk skenario itu kan. Itu sebenarnya yang jadi persoalan ya. Tapi kan itu kita belum tahu ya, ini kan masih dugaan dari kesaksian dari kliennya siapa namanya, Liga Akbar itu tadi ya kliennya Bapak pengacara itu. Nah, yang menarik saya mau menyambung tadi Pak Ugro kan. Tadi kan Pak Ugro mengatakan ini seorang ayah, jangan sampai perasaan emosional itu justru overstepping tugas dia sebagai polisi. Ini saya kaitkan dengan pemeriksaan propam tadi. Nah, pemeriksaan propam ini kan etis ya, tentang etika. Nah, pertanyaannya nanti dari pemeriksaan ini sejauh mana ada pelanggaran prosedur, itu yang pertama, dan sejauh mana pelanggaran prosedur itu apakah mempengaruhi substansi dari kesaksiannya. Karena begini, kalau cuma pelanggaran prosedur aja, desain hukum acara pidana kita itu tidak menyediakan instrumen untuk membatalkan kasus karena hanya pelanggaran prosedur. Itu desain hukum acara pidana. Tapi kalau pelanggaran prosedur itu ternyata mempengaruhi substansi kesaksian, misalnya tadi kayak dia mengaku ada di lokasi, tahunya tidak. Nah, ini kan persoalan, apalagi itu saksi satu-satunya misalnya, ya, atau saksi 1 dari 2, ini kan menjadi persoalan. Kenapa? Karena bisa dibatalkan kasus? Dibatalkan kasus dalam arti di PK tadi, seperti Pak Ugro bilang, di PK. Kan kasus ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, di PK iya menjadi amunisi bagi terpidana yang sekarang sedang di dalam itu untuk PK. Kenapa? Karena ada situasi dan keadaan baru. Karena cerita yang dibangun tahun 2016, yang diputuskan oleh pengadilan tahun 2016 sampai Mahkamah Agung itu, artinya cerita ini cacat. Kenapa cerita ini cacat? Karena kesaksiannya, substansinya itu juga cacat, ya, tidak betul. Kenapa tidak betul? Satu, mungkin saja ada pelanggaran prosedur karena sifat emosional dari Ibtu Rudi itu, ayah dari Eki. Yang kedua, ya, ini pesanan tadi yang seperti Mbak Caca bilang, ya, pesanan. Atau yang ketiga, bisa jadi dia ditekan kan sebenarnya, ditekan sehingga dia berbicara sesuai pesanan. Nah, ini kan sudah mempengaruhi substansi. Jadi itu yang harus dilihat ya. Apakah pelanggaran etika itu, pelanggaran prosedur itu mempengaruhi substansi atau tidak? Kemungkinan besar sih iya. Oke, sekarang saya ke Mbak Putri Maya, pengacara dari keluarga Vina. Di tengah keluarga masih berjuang mencari keadilan dalam kasus meninggalnya Vina di sini. Tapi justru kasus ini sedikit berhenti sejenak kalau memang jika kecacatan prosedur ini berdampak kepada substansi akan ada PK. Tanggapan keluarga seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi begini Mbak, kalau memang ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh para terpidana untuk ke PK, kami tentunya mempersilahkan saja. Tapi kan tetap acuan kita ini kan udah berkekuatan hukum tetap.
ya. Bagaimana tanggapan kami sebagai keluarga korban dari almarhum Vina? Ya tentunya kami kembali menyerahkan semuanya kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengadilan ya yang memutuskan, Mahkamah Agung. Sejauh memang dapat dibuktikan bahwa memang ada cacat hukum dalam proses peradilan tersebut, ya tentunya kami akan mengambil sikap dalam hal ini. Dan tentunya kami tidak akan tinggal diam juga terhadap apa upaya yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Cirebon begitu. Pak Ugro, saya minta tanggapan. Ketika saksi diminta untuk bersaksi, dianggap sesuai dengan skenario penyidik dalam hal ini Ibtu Rudiana, fatal nggak sih Pak? Ya seharusnya fatal. Fatal itu seperti dikatakan tadi bahwa saksi itu kan yang melihat, mendengar, dan mengalami. Nah, jadi jangan sampai peristiwa yang sebenarnya terjadi tidak terungkap. Ya, kalau misalnya kesulitan nanti untuk mencari pelaku yang lain, tapi kalau alat bukti bisa dibuktikan sejak awal, ya salah satu yang belum pernah dibicarakan di sini adalah Akbar pernah ditunjukkan oleh Eki ada ancaman melalui BlackBerry. Ya. Sampai sekarang belum dibuktikan BlackBerry itu bagaimana, siapa yang mengirim dan sebagainya. Katanya dari Rivaldi. Nah, Rivaldi siapa? Ada yang namanya misalnya Aldi. Apakah ini di sini? Nah, justru tim dari bidang penyidikan dan tim dari Propam ini seharusnya turun, jangan membuat berita acara duluan. Itu terlalu lama. Jadi turun dengan wawancara, dicatat apa atau direkam, langsung dievaluasi setiap hari. Makanya saya sarankan sebaiknya tim lengkap itu turun ke Cirebon, mendengar semua keterangan termasuk penyidik waktu itu, termasuk beberapa orang yang dipanggil dan sebagainya. Ini untuk percepatan sehingga ke depan nanti tidak saling evaluasi satu hari satu malam, tapi hasilnya juga nihil. Seperti itu harapan saya. Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, menariknya bahwa dari Propam Polri sedikit sekali informasi mengenai apa hal-hal yang ditanya kepada Ibtu Rudiana. Tapi kalau kita merujuk mengenai dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana di Sat Narkoba 8 tahun yang lalu, sementara kasus ini di Satreskrim. Antar Satker ini seberapa fatal pemirsa prosedur kesalahannya, ataukah nanti berujung kepada pidana? Sesaat lagi. Narasumber saya, ini mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hairudin Ismail pun angkat bicara pemirsa mengenai kasus Vina dan Eki, dan berikut pernyataannya. Nah, kasus-kasus yang terjadi sekarang saya nggak bisa komentar karena nggak tahu dari awalnya. Termasuk kasus Vina itu Pak ya? Yang di Cirebon itu termasuk kasus Cirebon. 8 tahun yang lalu, tapi kan yang saya persoalkan itu, kalau mereka dipaksa mengaku dan pengakuannya itu tidak benar, kenapa bisa berjalan sampai pengadilan tidak nikah dan orang itu disumpah? Nunggu dan viral dulu Pak. Ya nunggu setelah ada film. Viralnya itu kan setelah ada film itu kan. Dan sekarang mengapa polisi tidak berani ngomong? Karena ya udah tadi itu ngomong salah, tidak ngomong salah kan gitu kan. Mungkin dilihat ininya. Yang perlu menurut saya dilihat itu dulu bagaimana dulu pandangan pertamanya. Apakah betul ada kekerasan? Apakah betul ada rekayasa pengakuan? Lalu ini dilihat kenapa di jaksa itu bertahan pengakuan itu. Apalagi ketika di pengadilan. Pengadilan itu kan terbuka kan? Dan setiap kesaksian disumpah. Nah, sekarang setelah selesai dicabut. Ya, bagaimana sumpah-sumpah itu sumpah? Sudah divonis. Iya kan? Nah, itu rumitnya di situ. Jadi saya nggak bisa komentar banyak masalah itu. Ya, dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana, meskipun Ibtu Rudiana diketahui ini Pak Ugro ada di Sat Narkoba pada saat itu, tapi terlibat di kasus yang reskrim atau umum ya. Ini antar satker kemudian, kita kan nggak tahu apakah kalau diperbantukan boleh-boleh saja, ini seperti apa Pak Ugro melihatnya? Ya sebetulnya polisi kan kembali kepada pedoman hidup dan pedoman kerja Tribrata Catur Prastya gitu. Jadi kepada negara nomor 1. Kalau dia mau membantu memberikan informasi, tapi jangan action mengambil tindakan-tindakan yang tidak dilengkapi dengan surat perintah. Karena penyidikan kan ada surat perintah dimulai penyidikan. Kalau dia mau bergerak, ya memberikan informasi dulu. Nanti bergerak ada tim penyidik sendiri, jangan bergerak sendiri misalnya nangkep dan sebagainya. Itu
itu menyalahi etika profesi, nggak boleh. Oke, Pak Yudya, klien Anda ketika menceritakan bagaimana dia diminta menjadi saksi pada saat itu, penyidiknya hanya Ibtu Rudiana atau memang Ibtu Rudiana bersama dengan penyidik saat itu? Pada saat itu yang meminta itu kan Pak Rudiana. Nah, tapi yang melakukan penyidikan ini anggota yang lain. Dan di ruangan itu cuma ada klien kami dengan penyidik saja, Pak. Oke, berarti Pak Rudiana mengantarkan kepada penyidik klien Anda, begitu? Iya, karena yang memintanya juga Rudiana. Oke, nah itu salah tidak, Ya, Pak Ugro? jadi begini, kalau di hukum acara pidana jelas bahwa setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia berpangkat apapun itu bisa jadi penyelidik. Nah, kalau dia menjadi peran penyelidik harus dapat surat dari penyidik. Penyidik adalah perwira di reserse umum yang menangani kasus. Nah, dia dapat surat untuk perintah membawa seseorang, siapa silakan. Tapi perintah membawa dengan catatan dia membawa siapa? Membawa seseorang yang sudah ditentukan oleh penyidik. Jangan sebagai seorang penyelidik, Pak, saya punya orang yang saya curigai, tolong siapkan surat saya untuk membawa. Nggak bisa dilakukan. Jadi memang ketentuannya harus dikuatkan dengan administrasi penyidikan di situ. Pak Yudya, tapi klien Anda punya bukti kuat, otentik atau bisa menjadi dasar tidak bahwa memang ada skenario diarahkan oleh Ibtu Rudiana? Kalau mengaku saja ini bisa jadi bumerang juga untuk klien Anda, bagaimana? Ya pada saat itu kan di ruangan tersebut hanya ada Liga Akbar dan penyidik, tidak ada pihak lain dalam ruangan. Oke, intimidasi atau mungkin tekanan seperti apa sih yang dialami oleh klien Anda sampai mau mengikuti skenario dari penyidik atau juga Ibtu Rudiana? Ya, pada saat itu Liga Akbar ini diarahkan oleh penyidik mengenai suatu penambahan BAP. Nah, pada saat itu kan Liga Akbar menolaknya. Tapi dari penyidik itu mengatakan bahwa ada yang melihat kamu di sana, ya kamu ikutin saja. Nah itu terus berulang kalimat itu, sehingga ya Liga Akbar pada saat itu tidak berdaya, tidak bisa mengambil putusan apa-apa selain mengikuti apa yang diarahkan oleh penyidik. Oke, baik, ditahan dulu Mas Yudya. Sekarang saya ingin mencoba ke Polsek Kepetakan, sudah ada rekan saya Alvin yang siap mengabarkan dari sana. Karena pasti publik bertanya-tanya ketika proses pemeriksaan di Propam Polri ini masih terus berlangsung, kasusnya pun masih ramai. Bagaimana aktivitas dari Ibtu Rudiana yang saat ini masih menjabat di sana? Alvin, silakan dengan laporannya. Ya baik Caca dan juga pemirsa, memang kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon ini memang masih menjadi perbincangan di masyarakat seluruh Indonesia karena memang masih munculnya saksi-saksi baru dan juga banyaknya kejanggalan dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Jadi memang di tempat saya mengabarkan ini merupakan di Polsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Memang inilah situasi di depan Polsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Memang tempat ini merupakan tempat Ibtu Rudiana ditugaskan. Memang Ibtu Rudiana sendiri ditugaskan sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Memang untuk lebih lanjutnya saya akan ajak pemirsa masuk sedikit di Polsek Kapetakan ini pemirsa bisa melihat inilah situasi di halaman Polsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Memang untuk situasi Polsek saat ini cukup sepi dan tidak adanya aktivitas apapun. Namun tadi kami sempat melihat pada siang hari Polsek Kapetakan ini ramai dikunjungi oleh masyarakat ataupun masyarakat yang ingin membuat laporan ataupun pengaduan di Polsek Kapetakan ini. Memang ini tadi kami juga sempat menanyakan kepada kepolisian yang berjaga terhadap untuk situasi dan ataupun kondisi dari Pak Rudiana sendiri. Namun dari polisi yang berjaga, Pak Rudiana sedang tidak berada di Polsek Kapetakan ini. Memang untuk pemirsa bisa lihat biasanya kalau memang Pak Rudiana berada di
Polsek Kapetakan ini pemirsa bisa melihat, biar juru kamera saya bisa melihat, ini biasanya Pak Rudiana parkir di halaman sini untuk mobil Pak Rudiana sendiri, namun kami sempat memantau untuk mobil Pak Rudiana juga tidak berada di Polsek Kapetakan ini. Dan memang untuk Polsek Kapetakan ini biasanya Pak Ibtu Rudiana berada, tadi menurut informasi yang didapatkan memang Pak Rudiana sendiri jarang berada di Polsek Kapetakan saat ini. Namun memang sekalinya berada di Polsek Kapetakan ini, Ibtu Rudiana hanya sebentar aja berada di Polsek Kapetakan sekitar 1 hingga 2 jam saja, namun langsung bertugas kembali keluar Polsek Kapetakan. Memang untuk biasanya Pak Rudiana itu berada, ruangan kerjanya berada di sebelah sini, pemirsa, di sebelah kiri sini untuk ruangan Pak Rudiana kalau memang bertugas di Polsek Kapetakan ini. Memang untuk informasi sebelumnya, memang pada Kamis tanggal 6 Juni lalu Ibtu Rudiana memang diperiksa oleh Propam Polri dan juga Polda Jabar di Polres Cirebon Kota. Namun saat ini pihak kepolisian masih belum adanya informasi terkait pemeriksaan kepada Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan ini. Memang untuk Ibtu Rudiana sendiri saat ini dirinya menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat, dan juga Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan ini sejak April 2024 hingga saat ini. Memang untuk sebelumnya Rudiana sendiri menjabat sebagai Kapolsek Kesambi sejak tahun 2022. Memang inilah situasi tempat Rudiana bertugas, namun tadi kami juga sempat melihat tidak adanya Ibtu Rudiana di dalam Polsek di Kapetakan ini. Memang tadi juga pihak polisi yang berjaga menginformasikan kepada tim kami, memang Ibtu Rudiana tidak sedang berada di sini, namun nantinya kami akan terus mengupdate terkait posisi dari Rudiana sendiri. Demikian, Caca, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin mengabarkan langsung dari Polsek Kapetakan. Ini sekarang kembali lagi saya harus menanyakan kepada Mas Aristo, karena sampai dengan saat ini saya masih percaya bahwa jika ada kesalahan pasti ini prosedur panjang dari penyidikan hingga kemudian divonis. Kita tahu bahwa di Kejaksaan ada pra penuntutan, waktunya jaksa mengoreksi pekerjaan Polri. Kalau memang salah dalam hal saksi, harusnya tugas jaksa untuk melihat apakah ada kesalahan. Ini ya, menarik nih pertanyaannya ya. Idealnya betul Mbak Caca bilang, ada yang namanya pra penuntutan tadi, ruang untuk mengkoreksi. Tetapi desain, lagi-lagi desain hukum acara pidana itu heavy-nya lebih berat kepada polisi. Nah, ingat nih, hukum acara pidana kita itu 81 ketika zaman Orde Baru, polisi itu ABRI. Nah, kenapa itu heavy-nya ke polisi? Ya, karena polisi adalah bagian dari ABRI. Ya. Kemudian memang ada ruang pra penuntutan, tapi pada faktanya desain ruang pra penuntutan itu sempit. Koordinasinya sempit, waktunya hanya 7 dan 14 hari. Artinya secara praktek ya, praktikal, susah sebenarnya jaksa untuk mengkoreksi itu. Ini selalu yang jaksa juga protes. Ruangnya kecil sekali untuk mengkoreksi polisi. Faktanya outcome dari perkara pidana kita itu ditentukan heavy-nya lebih kepada polisi. Karena polisi dia yang menyusun berkas ya, sampai bahkan ratusan ribuan halaman. Dan bahkan hakim ya, pengadilan yang idealnya mensupervisi itu, yang idealnya mengadili itu, juga semacam konfirmasi dari berkas itu. Karena peradilan itu kan mengadilinya berdasarkan berkas. Dan kadang-kadang kan pertanyaannya, Anda sudah diperiksa belum di BAP ini? Betul atau tidak? Kalau sudah betul, ya sudah. Jadi apa yang saya mau katakan adalah polisi dominan dalam menentukan outcome perkara pidana. Yes, betul, jaksa diberikan ruang pra penuntutan, tapi itu basa-basi. Ya, basa-basi, heavy-nya lebih ke polisi. Yes, betul, hakim itu idealnya dia mengadili secara objektif hasil pekerjaan polisi ini, dia berdiri secara netral, tapi itu juga heavy-nya lebih kepada polisi. Ya, kenapa? Karena peradilan kita itu mengadili berdasarkan berkas perkara.
Oke, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, sebenarnya kalau dari keluarga ini kan sudah ramai sekali mengenai dugaan keterlibatan yang berlebih dari Ibtu Rudiana atas kasus ini. Pasti bertanya kepada keluarga dari kuasa hukum, benar tidak dari awal 8 tahun yang lalu bahwa ada keterlibatan, pengarahan, skenario, ini bagaimana? Ya Mbak, kalau selama ini kami menanyakan perihal itu, memang dari pihak keluarga itu hanya menyampaikan bahwa semua yang urus adalah Pak Rudiana, gitu. Jadi dalam artian mereka tidak mengetahui apakah ada settingan atau tidak, gitu. Karena mereka percaya sekali dengan proses hukum saat itu, karena juga kan dianggap Pak Rudiana adalah seorang anggota Polri, begitu Mbak. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Ugro sebagai mantan Kadif Propam. Pak, kalau menurut Bapak, dari awal keterlibatan sampai dengan sekarang dugaan, sebenarnya ini ke arah mana? Karena kita masih tidak percaya ya bahwa atas dasar dan atas hal apa kemudian upaya untuk membuat skenario, pengarahan, penangkapan tersangka yang salah. Ini kan kita nggak tahu apa di balik ini. Nanti sesaat lagi dijawab, usai jeda berikut. Pertanyaan paling klasik dan sederhana, tapi harus saya tanyakan pemirsa, mengingat Pak Ugro Seno ini merupakan mantan Kadif Propam. Pak, ini jadi sebenarnya kesalahan dari Ibtu Rudiana ini, kenapa atau mungkin apa di balik ini? Kan kita bertanya-tanya, untuk apa gitu melakukan skenario, mengatur sedemikian rupa, seperti apa Pak? Ya kalau dia kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada, pasti susah gitu. Jadi kita hanya perlu mendalami dengan pendekatan kejiwaan. Anakmu hilang, mati, meninggal dunia, kenapa kamu rela? Harusnya dia membantu secara intelijen gitu, dia kan polisi nih, cari informasi ke kawan-kawannya, seluruh kawan-kawannya si Eki ini. Jangan membawa seseorang yang kenal dekat terus diperiksa. Itu ya bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu udah fatal untuk langkah-langkah. Kalau menyatakan saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat yang menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap. Apalagi anak jadi korban, itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik daripada kalau dia menjadi kasus-kasus biasa. Status dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban menjadi hal yang meringankan atau memberatkan, di mana dia punya jabatan juga sebagai Kapolsek. Saat ini ya Pak ya? Ya kalau pendekatan macam-macam nih. Jadi sejak awal kasus terjadi, analisa seorang reserse, analisa kriminal harus jalan. Dengan berbagai kira-kira analisa motif. Kalau saya melihat ada 4 misalnya. Apakah korban utama ini memang Vina, apakah korban utama ini Eki, atau memang ini kenakalan remaja, atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba. Karena terlalu sadis lihat korban seperti itu. Nah ini harusnya dikembangkan terus. Ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di reserse ini seperti ini. Tanpa analisa ini nanti arahnya hanya satu, begitu mulai ada yang belok kiri, belok kanan, bingung mau terus lagi takut kemana. Ini yang mungkin dari awal yang tidak dilakukan seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya melihat ini, apakah yang hanya diperiksa atau mungkin diduga terlibat bersalah itu adalah Ibtu Rudiana, bagaimana dengan penyidik, atau juga atasan dari Ibtu Rudiana pada saat itu? Jangan-jangan ada surat tugas atau bagaimana Pak? Ya, semua diperiksa oleh Propam aja. Propam punya paminal ya, jadi bisa turun langsung mendengar keterangan-keterangan tadi. Jadi termasuk rekaman-rekaman pembicaraan, ya mohon maaf kalau misalnya seperti Pak Rudiana dibuka aja semuanya. Ya kan, kalau memang itu nanti bisa membuka tabir yang sebenarnya ya lebih bagus. Jadi jangan berharap bahwa kasus ini harus bisa menangkap pelakunya siapa yang berbuat. Yang penting diperjelas dulu persoalan kasusnya ini apa, baru mencari pelaku. Mencari pelaku itu gampang lah menurut saya lah ya. Bisa lewat Babin Kamtibmas asal identitasnya jelas pasti Kak. Sekarang saya ke Polda Jabar terlebih dahulu pemirsa untuk mengecek bagaimana situasi di sana. Apakah kita dapat informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam terhadap Ibtu Rudiana. Saya tanyakan langsung kepada rekan saya Felicia yang sudah siap mengabarkan. Feli, silakan.
Ya, Caca dan juga pemirsa, pada siang hari ini tiga kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat untuk menyerahkan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan dan juga permohonan salinan berkas dari pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan yang dilakukan pada Rabu 12 Juni kemarin. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Polda Jawa Barat ini telah menetapkan atau telah memperpanjang masa penahanan dari Peggy Setiawan selama 40 hari terhitung dari tanggal 11 Juni hingga tanggal 20 Juli nanti. Dan seperti yang kita ketahui juga pemirsa bahwa Peggy Setiawan ini ditangkap pada tanggal 21 Mei yang lalu. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Kepala Bidang Divisi Humas Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas, ini mengatakan bahwa untuk saat ini Polda Jawa Barat masih berfokus untuk melengkapi berkas-berkas yang nantinya perlu dilengkapi dan juga segera untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan untuk tadi kami juga sempat menanyakan mengenai bagaimana proses pemeriksaan dari Ibtu Rudiana. Ini juga dari Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini telah diperiksa beberapa hari yang lalu dan memungkinkan nantinya untuk proses pemeriksaan lainnya nanti bisa dilihat lagi ke depannya seperti apa, karena memang pada saat ini ia mengatakan bahwa Polda Jawa Barat ini masih berfokus untuk mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan memang pemirsa, dengan adanya perpanjangan penahanan kepada Peggy Setiawan ini, memang dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan yang mana sudah diberikan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Dan nantinya sidang pra-peradilan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demikian Caca, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Feli mengabarkan langsung dari Polda Jabar. Sekarang saya ke Mas Yudia. Mas Yudia, kalau ingin membuka tabir ini secara jelas, kita juga butuh ini pengakuan dari klien Anda Liga Akbar. Apakah hanya Ibtu Rudiana yang kemudian terlibat dalam kasus ini yang dianggap berlebihan, atau mungkin hal lainnya? Saya tidak tahu. Ini bagaimana kalau informasinya kepada Anda? Ya, menurut pengakuan dari Liga Akbar sih ya hanya itu Pak. Jadi yang meminta untuk memberikan kesaksian yaitu ya Pak Rudiana. Itu juga tanpa adanya surat panggilan langsung diarahkan ke penyidik. Jadi tidak ada orang lain yang meminta untuk memberikan kesaksian tersebut, Pak. Baik, sekarang saya ke Mbak Vina, Mbak Putri di sini sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina. Nah, lantas bagaimana kalau dari keluarga menginginkan kasus ini seperti apa? Karena kita agak step back sedikit ya, alih-alih kemudian menemukan 2 DPO yang diinginkan oleh keluarga Vina, tapi kita mau lihat keterlibatan dari Ibtu Rudiana. Ya, tentunya yang kami inginkan adalah agar perkara ini terang benderang, Mbak. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi lagi. Kami kan tidak hanya mencari 1 orang, tapi 2 orang lagi yang dianggap tidak ada ini tetap kami akan kejar. Jadi kami tidak akan mungkin juga mendengar begitu saja perihal tidak adanya 2 nama tersebut. Tetap kita akan kejar perihal keterangan-keterangan dari mereka tersebut. Karena tidak akan mungkin nama itu bisa tertuang tanpa ada yang menyebutkan. Nah, ini yang akan kami kejar atas perintah siapa, nama para DPO tersebut bisa dituangkan di dalam berkas BAP. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bang Aristo, nah ini bagaimana kalau melihat kasusnya? Apakah ini memang menjadi 2 kasus yang terpisah? Ada unsur pidana juga ketika ada penyidik yang dianggap berlebihan, alih-alih ini ada orang yang tidak bersalah kemudian jadi dipersalahkan. Saya tidak tahu, kita tidak menduga-duga, tapi jikalau seperti itu. Gini, ini kan kita menduga ya sebenarnya, kita berasumsi. Jadi kita lihat dulu pertama, ini soal Ibtu Rudi ya. Jadi kita lihat pertama bentuk pelanggarannya. Kan sekarang ini baru propam. Propam itu kan mengadili soal professional behavior. Ya, apakah ada prosedur-prosedur ya yang dia langgar? Nah, kalau prosedur yang dia langgar itu apa yang dia langgar? Kalau pertanyaannya apakah itu bisa sampai pidana?
kalau ternyata prosedurnya tadi saya bicara, prosedurnya itu menyentuh substansi tadi, Mbak Caca bilang ada skenario, itu ada obstruction of justice, ya, itu merintangi penyidikan, itu ada di KUHP. Tapi kita tidak tahu ya sampai mana. Tapi kalau pertanyaannya secara norma ada. Kalau sampai ada skenario yang tidak sebetulnya, ternyata ceritanya berbeda dari yang sebetulnya, ya ada upaya-upaya untuk membuat cerita sendiri, itu bisa namanya merintangi penyidikan. Ada pidananya ada di sana. Pak Ugro, seperti apa? Ya, jadi bagi saya begini, ini kalau dugaan pelanggaran etika profesi cukup berat bisa ditemukan oleh Propam, pelanggaran etika profesi hukumannya lebih berat, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti itu. Jadi dilihat ini kan untuk kalau ke depan nanti jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tapi yang kedua persoalan pidana pembunuhan ini. Ini kalau tidak terungkap tuntas seolah-olah ya sudah ikhlaskan saja proses itu ya. Nanti terserah bagaimana ke depan. Ini kan waktu yang berjalan. Apakah sepertinya akan diberlakukan? Nah, ke depan nanti jangan sampai terjadi pembelajaran ini ke depan supaya tidak terjadi kembali bahwa nyawa manusia yang hilang di Indonesia ini, saya katakan presiden harus tanggung jawab. Jangan diserahkan kepada Kapolri, Panglima, kepada Menteri, jangan. Itu aja. Tapi saya harap jangan ada judgement sebelum kita nanti menunggu hasil keputusan dari Propam Polri. Kita tunggu saja diperiksa dalam hal apa dan apa implikasi untuk Ibtu Rudiana, pemirsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yudia dan juga Mbak Putri, Pak Ugro Seno, dan juga untuk Bang Aristo. Nanti akan bersama dengan rekan saya Ken Ana. Ken, nanti ada apa sesaat lagi? Betul sekali, nanti bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat secara lebih lengkap dan detail lagi bagaimana sebenarnya profil dari Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah dari Eki ini, termasuk melihat bagaimana peran dari Ibtu Rudiana dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan tentunya masih juga bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Bang Aristo, selamat malam, sehat ya Bang? Sehat. Masih tentang penanganan kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki, Bang Aristo, kita malam hari ini akan lebih detail lagi untuk melihat bagaimana kemudian nama ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, yang menjadi pembahasan hangat setelah sempat muncul dalam sebuah video yang menanggapi adanya penangkapan ataupun juga pengungkapan kasus Vina dan Eki ini yang belakangan terjadi. Dan setelah tak lama kemudian menangani kasus tersebut, pemirsa, Ibtu Rudiana ini seolah ditelan bumi. Keberadaannya ini juga dicari-cari, pemirsa. Ini adalah kami hadirkan untuk Anda profil Ibtu Rudiana. Ini Bang Aristo, kita lihat bersama profil dari Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah kandung dari Muhammad Rizky ataupun Eki yang menjadi korban dari kasus pembunuhan 8 tahun silam. Lahir pada 10 Mei 1974, pemirsa. Dan inilah profil singkat yang kami hadirkan untuk Anda mengenai Ibtu Rudiana yang belakangan ini namanya kemudian menjadi sering muncul, dan terakhir informasinya juga sudah menjalani pemeriksaan dari Propam Polri. Dan Ibtu Rudiana ini merupakan lulusan Sekolah Inspektur Perwira Angkatan 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi, Resimen Wira Satya Harjuna pada tahun 2017. Dan saat ini ia menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota sejak April 2024. Nah, itu adalah profil singkat dari Ibtu Rudiana, pemirsa. Ada pula tadi bagaimana kemudian jabatan yang sempat dipegang oleh Ibtu Rudiana, dan pada September 2022 hingga April 2024 ia menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon.
Sebelumnya, pada saat kasus ini terjadi 8 tahun silam pada tahun 2016, Ibtu Rudiana ini merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan kita bersama yang akhir-akhir ini sering muncul, bagaimana sebenarnya kapasitas dari Ibtu Rudiana pada saat itu yang juga informasinya turut mengambil peran dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana sebenarnya harta kekayaan dari Ibtu Rudiana berdasarkan LHKPN kpk.go.id. Ibtu Rudiana ini tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 493 juta rupiah per 15 Januari 2024. Dan dalam laporannya pemirsa, Ibtu Rudiana ini mempunyai satu bidang tanah di Cirebon senilai 400 juta rupiah. Tanah dan bangunan ini seluas 141 meter persegi di Cirebon senilai 400 juta rupiah. Ini yang berhasil kami himpun informasinya mengenai Ibtu Rudiana sampai pada harta kekayaan yang ia miliki. Dan untuk alat transportasi sendiri pemirsa dan juga mesin yang dimiliki oleh Ibtu Rudiana, Honda Brio 2017 senilai 90 juta rupiah. Dan Ibtu Rudiana ini juga tercatat melaporkan kas dan setara kas senilai 3 juta rupiah dan tercatat tidak memiliki hutang. Ya, Bang Aristo, itu tadi kira-kira profil singkat ya dari Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah dari korban Eki yang namanya akhir-akhir ini kemudian menjadi perhatian kita semua Bang, karena ternyata nama Ibtu Rudiana muncul dari saksi utamanya dari Gaga. Ini kemudian yang menjadi penting begini Bang Aristo. Tadi pada saat 2016 Ibtu Rudiana ternyata menjabat sebagai anggota Satres Narkoba. Tapi pada saat itu kemudian bisa sampai pada ikut menangani kasus ini. Menangkap para pelaku. Nah ini sebenarnya kedudukannya atau domainnya memang sudah tepatkah? Atau seperti apa Bang Aristo? Pertama-tama nih luar biasa ya TV One ini investigasinya, profilingnya ya. Dan yang kedua saya mau mengatakan saya simpati dulu ya, bahwa Pak Rudi ini kan kehilangan anaknya dan saya rasa tidak mudah sekarang dia menjadi public exposure yang dia alami sekarang ya. Jadi saya akan menjawab ini secara normatif ya, secara normatif karena saya juga simpati kepada Pak Rudi. Jadi kalau pertanyaannya dia kan anggota dari Sat Narkoba kok bisa kemudian turut serta dalam penyidikan. Jadi pertama-tama ini semua masih asumsi ya berdasarkan tadi keterangan dari saksi Liga Akbar. Jadi gini, pertama ini kan ayah ya dia ayah korban dan dia juga seorang polisi. Ada dua role di sini. Ya betul. Saya bisa mengerti bahwa ketika dia sebagai ayah kehilangan anaknya, dia akan memaksimalkan role polisinya untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Itu dulu. Tapi persoalannya adalah di sini yang menjadi bahan diskusi kita, sejauh mana role itu dia maksimalkan untuk mempengaruhi investigasi atau penyidikan. Begitu kan? Nah, kalau dia melakukan asumsi pertama, kalau dia melakukan role-nya itu sebagai anggota polisi yang kemudian meng-approach kepada reskrim, bagian reskrim, bahwa tolong dong, ini anak saya korban, tolong segera ditindaklanjuti. Nah, itu masih wajar menurut saya, karena ada emosional, dia mendorong. Nah, tetapi kalau dia mengambil bagian sendiri, dia langsung mengambil bagian, dia kemudian yang menangkap, kita lihat dulu apakah ada surat perintahnya, apakah dia memang ditugaskan untuk itu. Karena kadang-kadang bisa juga tadi, setiap polisi ini kan dia juga menjadi seorang penyelidik. Ya, artinya kalau ada atasannya surat perintah, dia bisa lakukan itu kalau ada surat perintahnya. Nah, ini kan yang kita harus lihat, apakah prosedur-prosedur ya paperwork itu dilakukan atau tidak. Nah, ini yang sedang menjadi objek pemeriksaan Propam. Tapi pertama-tama ketika dia role ini bercampur sebagai polisi dan sebagai orang tua, maka saya pikir
manusiawi ya kalau dia memaksimalkan role-nya sebagai polisi untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sejauh mana role itu dia maksimalkan. Itu nanti kita akan bahas lengkapnya di poin yang kedua, sejauh mana kemudian peran dari Ibtu Rudiana ini dimaksimalkan, tentu tanpa mengurangi simpati kita dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban Eki yang pada saat itu juga bertugas sebagai seorang polisi. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan tentu kita masih akan kembali membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya domain atau sejauh mana peran yang bisa dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang tentu kita juga tahu dan turut bersimpati yang sudah kehilangan anaknya Eki yang pada saat itu juga bertugas. Nah, Rudiana ini yang kini kemudian berpangkat Inspektur 1 Polisi dan juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Ini merupakan ayah dari korban Eki, pemirsa. Seperti yang kita ketahui bersama, Eki dan juga Vina ini menjadi korban kekerasan dan juga pembunuhan oleh kelompok geng motor yang sampai saat ini penanganannya terus berjalan. Keduanya ini ditemukan penuh luka di Jembatan Layang Talun, Cirebon pada 26 Agustus 2016. Inilah pemirsa kami hadirkan untuk Anda bagaimana kemudian sepak terjang dari Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon ini, pemirsa. Kami ingatkan kembali mungkin kepada Anda 26 Agustus 2016 ini jenazah Vina dan Eki ditemukan di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat. 8 tahun silam, pemirsa. Pada 29 Agustus 2016, Rudiana yang juga merupakan anggota kepolisian ini mendatangi Polsek Talun. Artinya 3 hari usai kejadian, anaknya Eki dan Vina ini ditemukan menjadi korban di Jembatan Talun. 2 hari kemudian, 31 Agustus 2016, Rudiana ini bertemu dengan Aep yang merupakan saksi yang mengaku mengetahui kejadian di malam pada saat Vina dan Eki ini ditemukan tewas. Pada hari yang sama, Aep menelepon Rudiana dan juga mengabarkan keberadaan dari 8 orang pelaku. Kemudian Rudiana pun melakukan penangkapan pada 8 orang ini. Bang Aristo, ini setidaknya baru beberapa ya kronologi yang coba kita rangkai bagaimana untuk membaca peran dari Ibtu Rudiana. Nah, ini gimana Bang Aristo melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bang Aristo, sejauh mana kemudian Ibtu Rudiana ini bisa mengambil peran? Ya, dia sebagai anggota polisi dan juga ayah dari korban Eki. Oke, ini kita menduga-duga ya. Kita menduga-duga. Jadi yang pertama ini kan masih subjek investigasi dari Propam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini menjadi menarik persoalan ini karena ada statement dari Liga Akbar yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini seolah-olah ini sutradara, ya. Dia merangkai cerita. Nah, sedangkan si Liga Akbar ini dipaksa untuk fit in dalam cerita itu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ya. Kalau andai kata itu betul, kenapa harus begitu? Karena kan sejatinya kalau untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya ya dibiarkan aja natural. Ya, kejadiannya dibiarkan natural, investigasinya natural. Peran sebagai orang tua itu dimainkan dengan memberikan support teman-temannya atau encourage teman-temannya. Misalnya, ayo dong, ini anak gua ini. Ayo reskrim serius. Tanpa saya bantu apa? Saya melakukan informasi intelijen misalnya, saya lakukan, atau dia mungkin saja dia bagian dari tim, dia mengajukan diri pada waktu itu Kapolresnya misalnya, saya jadi tim. Nah, tapi andai kata betul pengakuan Liga Akbar itu kan yang kemudian menjadi tanda tanya, sehingga kita harus dialog berkali-kali. Iya, termasuk ini Bang Aristo, pada saat itu Ibtu Rudiana bahkan sempat menghubungi Aep untuk kemudian akhirnya melakukan penangkapan terhadap 8 orang pelaku. Inikah kemudian yang disebut tadi Bang Aristo, seharusnya natural saja, lalu kenapa juga perlu untuk menelepon Aep gitu? Ini kan Aep yang menelepon Rudiana kan? Sebelumnya ini kan tadi ada kemudian Ibtu Rudiana yang coba untuk menghubungi juga Aep, kemudian berakhir pada penangkapan 8 orang pelaku, Bang Aristo. Iya, Aep ini kan saksi juga. Dia katanya ada di lokasi. Nah, kemudian ternyata dia dia itu
keterangannya adalah konfirmasi helm pelaku dan dia dekat dengan si Eki kan. Dia merupakan bekerja di salah satu bengkel yang dekat dengan lokasi. Dengan lokasi, dan artinya mengetahui para pelaku. Ini kan yang kemudian katanya merubah keterangannya yang katanya tidur di RT itu ya. Ya, terus pada akhirnya tapi yang ingin kita highlight adalah kemudian bagaimana langkah Ibtu Rudiana ini kemudian tadi yang sampai kenapa harus andai kata membuat skenario atau menjadi sutradara dari ini semua Bang Aristo? Ya, kita nggak tahu kejadian utamanya itu sebenarnya seperti apa ya. Apakah langkah ini kan kita berhipotesa. Yang pertama langkah untuk menelpon Aep itu apakah langkah pertama untuk mencari saksi? Itu dulu. Itu bisa dalam konteks itu kalau kita berpikir secara positif. Bisa saja karena dia tahu si Aep ini juga kenal dengan anaknya Eki dan ada dekat dengan kejadian, dekat dengan lokasi. Jadi dia periksa itu. Pertama, ada nggak keterangan-keterangan yang bisa digali? Itu kan hipotesa pertama. Hipotesa liar yang kedua kan, oh ini ada cerita. Kalau ada cerita, kemudian dicarilah kemudian saksi-saksinya yang pas untuk mendukung cerita itu. Ini kan sekarang yang lagi berkembang. Saya nggak tahu yang mana yang terjadi. Nah itu dari Aep ya, Bang Aristo. Kita lihat dari Gaga, Liga Akbar yang pada saat kejadian ini tidak ada di TKP karena sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Ini pengakuan dari Gaga. Kemudian Gaga ini mengaku berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama dengan rekan yang lainnya. Nah ini kemudian juga yang kemarin beberapa waktu lalu sempat ramai karena Gaga mencabut beberapa poin BAP-nya Bang Aristo. Nah ini seperti apa kemudian hubungannya dalam Ibtu Rudiana juga yang kemudian di mana laporan Rudiana menyebut bahwa Gaga ini sebagai saksi kunci yang terakhir melihat korban dan peristiwa berlangsung. Sementara Liga Akbar menyebut kesaksiannya hanya sebatas ditanya pakaian yang digunakan korban. Nah ini gimana? Keyakinan Ibtu Rudiana bahwa Gaga saksi kunci tapi Gaga kemudian ada kesaksian lain yang ternyata berbeda begitu. Ya memang statement inilah yang membuat kita berhipotesa ya, yang membuat kita berdiskusi. Jadi pertama seolah-olah dengan statementnya Gaga ini, Liga Akbar ini, bahwa Ibtu Rudiana ini merancang sesuatu kan. Karena dia sendiri mengatakan dia bukan saksi kunci, tapi dia disuruh menjadi saksi kunci. Kemudian dia disuruh mengikuti skenario penyidik dan dia diantarkan oleh Ibtu Rudiana. Jadi Ibtu Rudiana ini aktif sekali kan. Tapi sekali lagi aktif sekali ini kita kan nggak tahu sebenarnya apakah ada cerita memang yang disusun dan kalau ada cerita yang disusun apa tujuannya? Ini kan anaknya sendiri. Ya andai kata itu betul. Tapi kan statementnya si Liga Akbar ini kan harus diuji juga. Ya, betul atau tidak betul. Betul atau tidak betul dan kita lihat investigasinya. Makanya sekarang saya mengerti bahwa ada desakan dari tim pengacara Vina untuk membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena kalau polisi sendiri yang menyidik perkara ini seolah-olah ada dua kepentingan. Satu kepentingan menegakkan hukum, yang kedua kepentingan untuk mencuci piring kotor yang lama. Oke Bang Aristo. Itu persoalannya. Tapi yang pasti kita masih terus menunggu, kita berharap Ibtu Rudiana juga bisa segera tampil untuk memberikan keterangan, mengklarifikasi apa yang tengah beredar di masyarakat dan juga Polda Jabar bisa memainkan atau menggunakan perannya dengan baik dalam mengungkap kasus ini. Bang Aristo terima kasih atas penjelasannya. Dan Caca, tadi menjadi akhir kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga Ken, kita harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam, tapi jangan lupa untuk menyaksikan dua sisi saat lagi pemirsa bersama Dwi Anggia. Dengan tema kasus Vina, kenapa banyak saksi cabut BAP. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.